Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Para jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan qudrah iradah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan, keluangan waktu dan kecukupan umur kita untuk kembali ba'da menunaikan salat subuh berjamaah ini, melanjutkan dengan kajian ilmu secara langsung di masjid yang kita cintai ini melalui mentadarus sebahagian dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita masih mentadarus dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kumpulan 40 hadis ini. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca lanjutan, yaitu hadis yang ke-29. Karena sudah 2 Ramadan kita libur, dipaksa libur oleh pandemi ini, sehingga mungkin seandainya diizinkan Allah Ta'ala kita terus menerus, sudah tamat kita membaca hadis-hadis ini tahun yang lalu. Hadis yang ke-29 atau al-hadis at-tasi wal ishrun yang diberi judul Mal amalul ladzi yudkhilul abdal jannata. Mal amalul ladzi yudkhilul abdal jannata. Apa saja amal yang menghantarkan seorang hamba ke surga. Jadi amal apa saja yang bisa mengantarkan seorang hamba Allah atau seorang mukmin itu ke surganya Allah Ta'ala. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Kata Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat Nabi yang gugur menjadi korban dari serangan taun, virus. Walaupun taunnya di masa itu tidak diidentifikasi virus apa kira-kira, apakah virus corona apa bukan. Tapi waktu itu sangat ganas virusnya memang tahun ke-17 Hijriah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masa Khalifah Umar bin Khattab ini ada 2 peristiwa yang sangat berat dihadapi kaum muslimin. Peristiwa pertama adalah terjadinya taun di Amwas. Amwas ini satu distrik kota tua di Yerusalem di Palestina. Yang waktu itu Palestina ini masih disatukan wilayah kekuasaannya dengan Syam, meliputi Palestina, Yordania, kemudian Syria. Jadi itu 3 provinsi itu satu provinsi dulu, sekarang 3 negara. Di masa Khalifah Umar bin Khattab 3 negara itu hanya satu provinsi. Jadi betapa hebatnya kemampuan orang dulu ya menata
wilayah yang begitu luas itu cukup oleh satu gubernur saja gitu. Kalau sekarang cenderungnya orang itu justru makin kecil wilayah itu. Kemampuan menata. Padahal di masa itu kita tahu transportasinya apa gitu, alat komunikasinya apa. Alat komunikasi belum ada, telepon, apalagi seperti sekarang ada HP, ada internet, ada televisi. Begitu pula dari segi alat transportasi. Alat transportasinya belum ada kendaraan seperti sekarang, ada mobil, ada kereta, ada penerbangan. Jadi dari alat komunikasi, alat transportasi masih sangat-sangat terbatas. Tapi kemampuan memanage suatu wilayah begitu luas itu telah dimiliki itu oleh para pemimpin-pemimpin Islam dulu, itu luar biasa. Nah, Mu'adz bin Jabal ini termasuk gubernur yang kedua dari Syam ini. Sebelumnya itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, karena yang ditugaskan oleh Khalifah Umar memimpin peperangan melawan dan mengusir bangsa Romawi dari wilayah Timur Tengah. Karena bangsa Romawi menjajah Syam waktu itu, dan penduduknya minta bantuan kepada kaum muslimin. Maka di bawah kepemimpinan jenderal besar Abu Ubaidah bin Jarrah, yang seandainya beliau panjang umur, kata Umar bin Khattab, beliaulah yang akan aku tunjuk jadi khalifah penggantiku, itu kata Umar bin Khattab. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah inilah disebut dalam hadis Nabi sebagai aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya di umat ini. Sabda Rasulullah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Allah takdirkan lain, Abu Ubaidah Jarrah berhasil memimpin peperangan dengan kemenangan yang gemilang, merebut wilayah Syam, Suriah, kemudian Palestina dan Yordan dari cengkeraman bangsa Romawi. Lalu beliau menjadi gubernur jenderal di situ. Namun tidak lama karena beberapa tahun berikutnya terjadi musibah taun Amwas yang muncul dari sebuah kota kecil di Palestina. Lalu menyebarlah meluas ke seluruh Suriah. Termasuk sang gubernur sendiri wafat. Abu Ubaidah bin Jarrah ini wafat karena keganasan taun. Nah, bahkan beberapa keluarga beliau dan beberapa prajurit kaum muslimin yang ikut berperang dengan beliau. Maka ketika Abu Ubaidah bin Jarrah wafat, digantikanlah oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal inilah yang menggantikan posisi gubernur jenderal Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka beliau di khutbah pelantikannya menegaskan bahwa akan berupaya menangani taun ini. Tetapi disebabkan masih sangat minim, kedokteran di masa itu belum teridentifikasi itu virus apa. Tapi Mu'adz bin Jabal berkata dalam pidatonya, seandainya, kata beliau, seandainya aku pun dan keluarga aku pun harus jadi korban dari tahun ini, aku akan menerimanya, aku akan ridho, kata beliau, dalam upaya menanganinya ini, mengatasinya ini. Dan tidak lama setelah itu beliau pun terjangkit taun itu. Begitu pula keluarganya, gugurlah beliau, wafatlah. Maka dalam 1 bulan itu pergantian dua gubernur. Maka tampillah gubernur ketiga, itulah Amr bin As. Al-Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka Amr bin As mengambil pengalaman dari kedua gubernur yang wafat ini. Dalam kesimpulan beliau, kata Amr bin As, ayuhan nas, inni ra'aitu hadat ta'un idasta'ala su'latan nar fatafarraqu wa tajabbalu. Kata beliau, wahai manusia, aku perhatikan ini ta'un, ini wabah, itu seperti
api yang membakar. Setiap yang dekat dibakarnya lah, gitu kata beliau. Oleh sebab itu kata beliau, aku mengambil keputusan kita harus berjauh-jauhan. Fatafarraqu wa tajabbalu. Hendaklah kita berpencar-pencar, jangan bergerombol. Nah, jadi beliau melarang ada kumpulan-kumpulan, berpisah. Kalau perlu kata beliau, pergilah sebahagiannya ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Fatajabbalu, menyingkir dulu. Wa tafarraqu, berpencar-pencar. Nah, maka diterapkanlah oleh seluruh prajurit beliau dan seluruh penduduk kota itu. Akhirnya semuanya menjaga jarak, menjaga perkumpulan, menjaga kerumunan. Dengan izin Allah, ijtihad sang gubernur ketiga ini berhasil. Maka tahun ini hanya beberapa bulan mereda, semakin kurang yang wafat. Akhirnya sama sekali tidak ada yang wafat. Walaupun diriwayatkan oleh para ahli sejarah, itu yang wafat, yang gugur di Syam itu waktu itu sekitar 25 sampai 30 ribu orang. Itu dalam beberapa bulan. Nah, alhamdulillah selesailah musibah tahun itu, tahun ke-17. Ini cobaan yang berat yang dialami di masa Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi tahun ke-18-nya terjadi lagi musibah yang berat, tetapi itu ke wilayah Hijaz, wilayah Makkah Madinah, yaitu tertimpa kemarau yang panjang. 1 tahun itu tidak turun hujan. Tahun keduanya juga tidak turun hujan, tahun 17 dan 18. Maka kekeringan terjadi di mana-mana. Orang bergelimpangan, meninggal kelaparan dan kehausan. Semuanya orang berebut mencari mata air, oase, hanya untuk mempertahankan hidup. Penduduk Madinah sudah padat karena orang dari gunung pada turun semua. Nah, masyarakat Jazirah Arab masa itu mayoritasnya itu adalah Beduin, yaitu nomaden. Mereka ini para penggembala yang hidup berkelompok-kelompok, kabilah-kabilah, di mana kekayaan mereka itu adalah dari apa? Dari hasil peternakan, dari kulit binatang. Nah, begitu musim kemarau, ya kekayaan mereka hancur. Domba-domba, onta-onta, sapi-sapi mereka mati bergelimpangan kelaparan. Mereka juga kelaparan. Akhirnya semuanya menyerbu kota untuk mencari kemudahan makanan. Dan maka penduduk Madinah jadi padat. Makin kekurangan itu pangan. Nah, terjadi krisis pangan yang parah sekali di masa Khalifah Umar bin Khattab. Sampai tahun itu disebut Amur Ramadah. Jadi tahun penuh debu. Sebab semua pasir itu mengeluarkan debu saking panasnya. Kulit-kulit manusia berubah jadi hitam, jadi kusut. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab yang tadinya badannya tegap, badannya besar, kokoh, itu menjadi keriput dan kering. Sampai banyak orang tidak mengenal sang Khalifah ini, karena setiap hari beliau berkeliling memantau rakyatnya selama 2 tahun itu. Nah, itulah kisah-kisah yang muncul yang luar biasa, sampai bagaimana sang Khalifah memikul gandum mengantarkan ke rakyatnya. Dan itu di situ, di tahun itu, tahun penuh krisis. Nah, jadi tahun ke-8 seluruh daya upaya dikerahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengatasi. Nah, termasuk bagaimana beliau meminta pasokan pangan dari wilayah-wilayah yang tidak terjadi kemarau. Nah, maka ada seiring dengan berhentinya Ta'un di Amwas tahun ke-17, nah, gubernur Mesir waktu itu yang sekaligus dijabat juga oleh Amr bin As. Jadi gubernur Syam dan Mesir itu disatukan. Yang kemudian nanti di masa Khalifah Bani Umayyah dipisah lagi, Amr bin As hanya menjadi gubernur Mesir. Nah, maka Umar bin Khattab menyurati gubernur-gubernurnya agar seluruh pangan yang tersedia setelah kebutuhan dari rakyat di wilayah tersebut cukup, hendaklah dikirim ke Madinah. Nah, maka disitulah terkenal sebuah surat balasan dari Amr bin As.
Kata Amr bin As, wahai Amirul Mukminin, setelah kami berhasil mengatasi ta'un, rakyat sekarang sudah normal lagi, dan di Mesir terjadi panen raya, jadi keberkahan yang luar biasa. Maka kami akan mengutus dan mengirimkan dari Mesir ini bantuan sebanyak-banyaknya. Aku ingin mengutus iring-iringan karapan kuda dan onta, kata beliau, yang ujungnya sampai di Madinah dan ujung belakangnya ada di Mesir. Itu janji Amr bin As. Nah, itu saking pedulinya. Maka digalanglah seluruh kekayaan di Syam dan Mesir yang subur itu untuk membantu kesulitan pangan di Madinah. Maka iring-iringan makanan berupa gandum, kurma, jagung dari hasil bumi di Syam ini dikirimkan ke Madinah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, krisis yang sangat parah di Madinah ini, Mekah Madinah ini tidak berlangsung lama. Nah, tahun berikutnya sudah teratasi. Nah, jadi ini ikhwatai iman sekalian, sekelumit kejadian. Jadi sahabat saja Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an itu dan keluarganya beliau jadi korban ta'un. Jadi ta'un itu memang fakta, memang ada sejak zaman dulu. Dan ta'un tidak cukup diatasi dengan berdoa, tidak cukup diatasi dengan ibadah, tapi memang harus dengan ikhtiar. Kalau dengan doa, ibadah, kurang bagaimana hebatnya para sahabat Nabi. Abu Ubaidah bin Jarrah, keluarganya, begitu pula Mu'ad bin Jabal. Nah, ternyata Allah berikan inspirasi kepada sahabat Gubernur Amr bin As dengan menggunakan strategi berjauh-jauhan tadi, menjaga kerumunan. Maka kata Mu'ad bin Jabal, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan, yang amalan itu yudkhilunil jannah, yang bisa mengantarkan aku ke surga. Nah, ini menunjukkan hirsus sahabah, bagaimana kerakusan sahabat kepada kebaikan. Jadi rakusnya pada kebaikan, bukan dunia. Rakusnya pada surga, bukan pada dunia. Ajarkan kepadaku amalan-amalan yang menghantarkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'ad, sungguh engkau telah bertanya tentang suatu yang sangat besar, sabda Nabi. Karena tidak ada urusan yang lebih besar lagi daripada urusan seseorang meraih surganya Allah Ta'ala, menjauhkan diri dari neraka. Karena itu sabda Nabi, pertanyaan adalah pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat penting, sangat agung. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Tetapi masalah itu, pertanyaan itu sekaligus pertanyaan yang amat mudah bagi orang yang dikehendaki kemudahan oleh Allah Ta'ala. Jadi surga ini amat besar, neraka itu sangat besar, sabda Nabi. Tetapi itu mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ahlul jannah dan menjauhi amalan-amalan ahlun nar. Lalu Rasulullah bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Amalan-amalan yang pokok menghantarkan seorang ke surga dan menjauhkan dari neraka adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu yang pokok. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Maka jika seorang telah beribadah kepada Allah dengan tauhid, tidak berbuat syirik, itu sudah memiliki pokok pangkal yang menghantarkan dia ke surga. Wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Kemudian engkau tunaikan salat, engkau keluarkan zakat, engkau saum Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji. Itulah sabda Rasulullah, pangkal-pangkal amal, pokok-pokok ibadah yang menghantarkan seorang ke surganya Allah Ta'ala. Tapi semua itu diawali dengan tauhid. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dari rukun iman yang 5. Tauhid kepada Allah, yaitu dengan syahadat. Kemudian summa qala,
Lalu Rasulullah bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan engkau kepada pintu-pintu kebaikan? Apa pintu kebaikan? Sabda Nabi, as-saumu junnatun. Saum itu adalah junnah, adalah perisai, adalah senjata pelindung, pengaman. As-saumu junnatun. Nah, tentu saja saum di sini saum yang sunnah maksudnya. Karena saum yang wajib tadi sudah masuk di rukun Islam yang 5. Maka saum, yaitu saum-saum yang sunnah selain yang wajib, akan menjadi junnatun, akan menjadi perisai yang menghalangi dari api neraka. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah sunnah selain yang zakat adalah pemadam, tudfi'ul khati'ah, pemadam kesalahan-kesalahan, pemadam keburukan-keburukan, sebagaimana air menjadi pemadam kepada api. Nah, jadi sedekah itu laksana air pemadam api, sedekah sunnah. Maka kenapa dikatakan bahwa sedekah itu adalah tadfa'ul bala, itu menolak bala, menolak malapetaka, menolak keburukan. Karena ia laksana air yang memadamkan api. Jadi kalau saum adalah junnatun, maka sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un narul, kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah adalah pemadam kesalahan, pemadam dosa, pemadam keburukan, seperti air memadamkan api. Wa sholatu rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di dalam kegelapan malam. Kegelapan malam ini maksudnya adalah di luar waktu fajar, subuh, salat malam. Nah, ini keutamaan salat malam. Jadi keutamaan saum sunnah, keutamaan sedekah sunnah, keutamaan salat sunnah, salat malam, di antara salat-salat yang lain. Sumatala, kemudian Rasulullah membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji, sampai kepada kalimat ya'malun. Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya di waktu malam, yaitu dijadikan waktu untuk beribadah. Surah Sajdah ayat 16-17. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Maukah aku, kata Nabi, memberitahukan kepadamu wahai Mu'ad tentang pangkalnya urusan, kepalanya urusan. Ra'sul amr. Ra'sul itu kepala, al-amr itu urusan. Jadi pokok pangkal urusan, pokok pangkal segala perkara. Wa umudihi wa dirwati sinamihi. Pokok pangkalnya urusan, tiangnya urusan, dan puncaknya, saudara semua. Jadi pondasinya, tiangnya, puncaknya urusan. Qultu, kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Ya tentu saja wahai Rasulullah. Aku ingin diberikan ilmu yang seperti itu. Pokok pangkal urusan, tiangnya urusan, dan puncaknya dari suatu urusan. Qala, maka Rasul bersabda, Rasul amri al-Islam. Pokok pangkal segala perkara adalah keislaman, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan engkau kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah hakikat keislaman. Maka kalau seorang hamba telah Islam, telah tunduk patuh dalam segala urusan kepada ketetapan Allah, berarti ia telah memiliki pokok pangkal segala urusan. Sebab yang menyebabkan manusia itu gundah, gelisah, marah, emosi, ya karena hilangnya kepasrahan kepada Allah Ta'ala, hilangnya ketundukan, kepatuhan, sehingga apa yang dirasakan dianggap sebagai segala sesuatu keburukan. Tapi kalau diserahkan kepada Allah segala urusan, nah maka orang itu akan merasa tenang. Maka ketika segala sesuatu telah dipandang dari keislaman, keberpasrahan kita kepada Allah, pasrah yang positif, yang aktif, bukan pasrah yang pasif dan negatif. Karena kepasrahannya ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Ada kepasrahan
yang aktif dan positif, yaitu memandang aduh Masya Allah gatel. Jadi memandang segala sesuatu dengan pikiran positif. Itu adalah kepasrahan yang positif namanya, kepasrahan yang baik. Bahwa selalu memandang sesuatu itu dengan perspektif yang luas, persepsi yang luas. Ada apa nih Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini? Nah, orang itu jadi akan berpikirnya luas, tidak hanya sempit terfokus pada peristiwa yang terjadi. Dan tidak terfokus hanya kepada egois dirinya saja. Tapi dia akan berpikir, ada apa hikmah dari semua peristiwa ini? Maka sadarlah, oh iya, di balik semua peristiwa ini Allah Ta'ala sedang memberikan pelajaran pada kita, sedang memberikan latihan pada kita, ujian untuk bagaimana kita bisa mengatasinya, bisa memahaminya lebih luas, lebih bijak. Nah, dari situlah orang nanti akan selalu optimis, tidak pesimis. Memang terkadang peristiwa itu sangat-sangat memilukan, sangat-sangat menyakitkan. Sehingga kalau orang hanya melihat dari aspek kepiluan, kesakitan, orang bisa stres. Bahkan orang bisa mencelakakan dirinya sendiri, bisa bunuh diri. Bagaimana umpamanya kita melihat peristiwa hancurnya negeri-negeri muslim yang dulu dibangun oleh para sahabat Nabi, itu seperti Syam itu kan, Suriah, Palestina, Yordan, kemudian Irak. Itu negeri-negeri yang dibebaskan oleh para sahabat Nabi dari cengkraman Majusi, cengkraman Nasrani, ya, dulu bangsa Persia, bangsa Romawi. Sekarang itu sudah hancur lebur karena direkayasa musuh, dimunculkan berbagai macam perpecahan. Memang orang bisa stres kalau memikirkan bagaimana dahsyatnya kerusakan di sana. Ratusan ribu orang muslim yang enggak berdosa meninggal, anak-anak, kaum wanita, orang tua, ya, bergelimpangan, korban bom, korban roket, korban senjata mesin. Kemudian gedung-gedung sejarah yang menyimbolkan tingginya peradaban Islam yang dibangun berabad-abad, beratus-ratus tahun itu hilang semuanya, sudah hancur lebur jadi puing-puing. Mungkin orang menatap ke sana itu sudah frustasi, mau jadi apa ini kota itu? Tinggal runtuhan gedung-gedung. Kita kalau hanya ada 2-3 gedung aja yang runtuh, nggak kebayang gimana membangun kembali. Ini seluruh kota, seluruh negeri hancur. Frustasi orang. Penduduknya sebahagian besar itu adalah melarikan diri, pengungsi berbagai negara. Itu akan sesak jiwa seseorang itu, dada seorang. Mungkin bahkan dia mempertanyakan keadilan Allah. Ya Allah, di mana keadilanmu ini? Kok hambamu dibiarkan begini? Hancur lebur begini. Tidakkah engkau maha kuasa untuk engkau menyelamatkan ini? Tetapi di balik penderitaan yang sangat pedih itu, yang sangat susah, sesak bagi kaum muslimin. Nah, pelan-pelan orang melihat hikmah apa yang terjadi. Bangsa-bangsa yang merekayasa kehancuran negeri muslim itu, mereka sekarang yang diserbu pengungsi-pengungsi muslim. Sehingga Eropa, Amerika, mereka sekarang yang balik khawatir, balik takut. Ini 10, 20 sampai 50 tahun ke depan akan berubah negeri mereka ini. Negeri mereka itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Karena pertumbuhan Islam yang luar biasa. Mereka sendiri sebagai negara-negara yang mengaku negara modern, negara maju, tidak bisa menolak pengungsi-pengungsi muslim. Apalagi mereka yang memiliki makar yang jahat yang menghancurkan negeri muslim itu. Sekarang mereka berupaya untuk merelokasi. Dengan perang itu mereka jadi punya proyek. Nanti akan dibangun kota-kota yang hancur itu dengan investasi mereka yang ratusan tahun. Negara itu kemudian jadi jajahan mereka. Semua sumber daya alamnya, minyaknya, gas buminya, emas, peraknya jadi jaminan untuk dibangun kembali kota itu oleh bangsa-bangsa barat. Tapi penduduknya udah pindah ke negara mereka.
Mereka sendiri kan kebingungan. Bagaimana di Inggris, di Jerman, di Belanda, sampai Donald Trump mengeluarkan larangan imigran-imigran Timur Tengah karena saking bingungnya menghadapi lonjakan imigran ke negara mereka. Sehingga para ilmuwan periset perkembangan agama memprediksi dalam hitungan 35 tahun, 40 tahun, sampai paling lama 50 tahun akan berubah wajah Eropa dan Amerika itu jadi negeri muslim. Inilah cara memandang sesuatu. Kalau hanya melihat satu sisi bagaimana hancurnya negeri muslim, sesak dada kita, sempit pikiran kita. Tapi ketika melihat bagaimana cara Allah membalikkan lagi, dari penderita itu akan berubah menjadi kemenangan. Bisa jadi kebangkitan Islam itu justru dari negara-negara barat. Setelah penduduk aslinya berubah berbondong-bondong memeluk Islam karena banyaknya kaum muslimin yang eksodus hampir seluruh kota mereka, bahkan ke perkampungan-perkampungan mereka yang terpencil sudah masuk imigran-imigran muslim. Dan ternyata mereka melihat hidup mereka lebih tenang, lebih damai, lebih bersih, lebih sehat, tertarik akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah inilah, maka kalau orang memandang segala sesuatu dengan keislaman, dengan ketundukan, keyakinan akan kemahabesaran Allah Ta'ala, lapanglah jiwanya, tentramlah. Karena apa? Istislam. Islam itu istislam, ketundukan, kepatuhan terhadap segala sesuatu, bahwa hidup ini satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Kemudian wa umuduhu, sedangkan tiangnya, jadi tadi pokok pangkal urusan itu ketundukan, itu pangkalnya. Pondasi hidup kita ini istislam, penyerahan segala urusan kepada penciptanya. Kemudian tiang ini as-salat. Maka kenapa timbul istilah as-salatu imaduddin? Nah, salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salat menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Maka pondasinya ketundukan, tiangnya itu salat, yaitu menjaga hubungan yang sangat baik manusia dengan Allah, dengan doa, dengan tafakur, dengan zikir, dan dengan bertawakal kepadanya. Wa dirwatus sanamihi al-jihadu, sedangkan puncak daripada kemuliaannya adalah berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan hartanya, berjihad dengan jiwanya. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Lalu Rasulullah bersabda, maukah aku ajarkan kepada engkau dengan intisari dari semua itu. Jadi setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW rukun Islam, lalu keutamaan sedekah, keutamaan saum, kemudian pokok pangkal Islam, tiangnya, puncaknya, maka Rasul berkata lagi kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku ajarkan kepadamu intisari dari semua itu? Qultu, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu saja atur Rasulullah, aku ingin. Apa intisari dari semua itu? Rasulullah SAW fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa alaika hadha. Maka Rasulullah memegang, berisyarat ke lidahnya. Kata Nabi, intisari dari semua itu ada di sini, kata Nabi, sambil memegang lidahnya. Kuffa alaika hadha, jaga ini nih, kata Nabi, jaga lidahmu. Qultu, kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah memang kita ini dihukum hanya dengan kata-kata kita? Kok semua pangkalnya itu, kata Nabi, esensinya itu semuanya ada di sini. Apakah kita itu akan dihukum hanya karena perkataan kita? Qala, kata Nabi, sakilat ka ummuka. Ini ungkapan dasar kamu gitu. Wahal yakubun nas bin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sabda Rasulullah, bukankah manusia itu terjerumus kepada neraka atau ditenggelamkan wajah mereka ke dalam neraka
illa hasaidu alsinatihim, melainkan sebagai panen, sebagai buah yang dipetik dari lidah-lidah mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan berkata hadis ini hasan sahih. Sabda Rasulullah, semua itu maka pangkalnya atau intisarinya itu ada di sini. Jaga lidahmu, jaga ucapanmu, karena keislamanmu yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala, sholatmu, berjihadmu, itu semua membutuhkan ketulusanmu, membutuhkan kebenaran ucapanmu, kejujuranmu. Kalau hanya lisan yang mengucapkan tanpa ikhlas, tanpa tulus, maka niscaya semua kebaikan itu tidak ada artinya. Begitu pula sebaliknya, jika semua amalmu baik, namun kata-katamu pada manusia menyakiti, itu pun keburukan bagimu. Maka Rasulullah mengatakan, intisari dari semua itu ada di lisan. Sebaik-baiknya orang, ketundukannya kepada Allah. Sebaik-baiknya orang, sholatnya kepada Allah. Sebaik-baik orang, jihadnya kepada Allah. Tapi kalau kata-katanya itu, kata Nabi, mengobral hawa nafsunya, mengobral permusuhannya, mengobral kebenciannya, kekasaran kepada orang, maka kemuliaan Islamnya, kemudian keagungan sholatnya, keagungan jihadnya, itu akan menjadi hambar dan bahkan tercemar dengan kata-katanya sendiri. Gimana ini orang yang begitu tunduk patuh pada agama Allah, begitu rajin sholatnya, begitu hebat jihadnya, tapi kata-katanya itu penuh kebencian, penuh permusuhan, apalagi penuh kedustaan. Nah, jadi kata Nabi, bukankah manusia itu ditenggelamkan ke dalam api neraka, melainkan karena panen dari lidahnya, artinya buah daripada ucapannya. Nah, para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup panjang ini mengajarkan kepada kita semuanya banyak hal. Di antaranya adalah dari hadis ini kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-amalul ladzi yudkhilul jannah wa yubaidu anin nar. Amal-amal yang menghantarkan seorang ke surga dan menjauhkan ke neraka. Semuanya itu dimulai dari bertauhid kepada Allah. Itu yang menjadi pokok pangkal. Itulah ahamiyatut tauhid, keutamaan tauhid sebagai dasar dari amal yang menghantarkan seorang ke surganya Allah. Setelah itu baru iqamis shalat wa tu'tiz zakat wa tasummu ramadan wa tuhijjul bait. Kemudian amalan-amalan yang lain. Kemudian yang kedua dari hadis ini adalah hirsus sahabah radhiyallahu anhum alal a'mal. Tadi telah disebutkan tentang bagaimana ambisinya atau kerakusan sahabat di dalam hal kebaikan yang bisa mengantarkan dia ke surganya Allah. Maka tidak ada satu kebaikan yang tidak ditanyakan oleh sahabat Rasul. Ini kerakusan mereka pada kebaikan. Wa minha isbatul jannah wan nar. Hadis ini juga menerangkan tentang penegasan keberadaan surga dan neraka. Wa humal an maujudatani wa huma an la yafniyani abadan. Dan surga dan neraka itu sejak sekarang sudah ada diciptakan Allah. Dan keduanya tidak akan pernah fana, tidak akan pernah hancur. Wa minha bayanu anna su'ala Mu'adz bin Jabal 'azimun. Dan hadis ini menerangkan tentang pertanyaan yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal adalah perkara yang sangat besar, yang sangat agung, karena menyangkut nasib akhir dari hidup manusia di surga ataupun di neraka. Tidak ada lagi yang lebih besar dari urusan manusia, perkara manusia, melainkan akhir hidupnya mau di mana. Wa minha summa bayyana alaihi salatu wassalam anna hadza syai'ul 'azim yasir 'ala man yassarahullah. Dan Rasul pun menegaskan bahwa perkara yang besar ini
akan menjadi ringan bagi orang-orang yang telah diringankan Allah Ta'ala untuk beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Allah firmankan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusan itu mudah. Tidak ada yang susah. Kemudian wa minha ahamiyatus salat wa taqdimuz zakat wa taqdimus shaum alal hajj. Dalam hadis ini juga menerangkan tentang pentingnya salat yang didahulukan dari zakat, zakat didahulukan dari saum, saum didahulukan dari haji. Nah, ini menerangkan bahwa tingkatan-tingkatan seseorang di dalam menunaikan rukun Islam. Maka ada orang yang melaksanakan rukun Islam itu bisa sempurna semuanya dari syahadat, salat, saum, zakat, haji. Ada orang yang hanya mampu 4, syahadat, salat, saum, zakat. Hajinya tidak diberikan kemampuan, atau ada kemampuan tapi ada halangan. Seperti kaum muslimin sekarang, Masya Allah, sudah 2 tahun. Dan tahun ini juga sudah diputuskan tidak ada keberangkatan haji dari Indonesia. Maka ada orang-orang yang tidak berkesempatan menunaikan rukun iman, rukun Islam yang kelima. Bahkan di antara kaum muslimin mungkin hanya 3 rukun saja, sholat, syahadat, sholat, saum. Zakatnya juga tidak mampu karena dia ditakdirkan sebagai fakir dan miskin. Bahkan di antara mereka mungkin hanya 2 saja, syahadat dan sholat. Karena saum juga tidak mampu. Dia sudah lanjut usia, sudah tidak mampu lagi untuk menahan lapar, sehingga ia termasuk orang yang diberikan rukhsah untuk tidak puasa tetapi diganti dengan fidyah. Bahkan ada orang mungkin hanya mampu 1 saja dari rukun Islam, yaitu bersyahadat. Karena dia memeluk Islam, bersyahadat, belum datang waktu salat sudah meninggal. Itulah orang yang hanya mampu sebagai muslim syahadat saja. Maka semuanya ini bertingkat-tingkat diberikan kesempatan oleh Allah, dan semuanya diberi kemudahan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian wa minha anna salatar rajul fi jawfil lail tudfi'ul khati'ah. Maka di dalam hadis ini menerangkan bahwa salatnya seorang laki-laki di tengah malam adalah merupakan amal yang paling utama. Tapi di sini di syarah ini ada salah kutip, malah sebagaimana kata Nabi, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, padahal itu adalah keutamaan sedekah. Yang benar adalah yaitu wa sholatur rajul fi jawfil lail. Salat laki-laki di akhir malam, sebagaimana ayat Al-Quran di dalam surah As-Sajdah ayat 16-17, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur berdoa pada Tuhan mereka dengan penuh takut dan penuh harap, dan mereka mendermakan dari rezeki yang Allah rizkikan pada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah satu jiwa mengetahui betapa besarnya kenikmatan yang Allah sembunyikan di surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi apa yang Allah sembunyikan, kenikmatan surgawi, itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka manusia rasakan di dunia ini. Maka orang-orang beriman tentu tidak mau mengorbankan karunia kenikmatan yang jauh lebih besar, yang abadi di akhirat nanti dengan kenikmatan di dunia. Tetapi justru ingin sebaliknya, bagaimana dengan kenikmatan di dunia ini bisa mengantarkan dia kepada kenikmatan yang kekal abadi di surganya Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya kira sesuai dengan waktu kita cukupkan membaca hadis ini. Semoga kita mendapat faedah ilmu dari hadis yang ke-39,
yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang tadi telah diberi pengantar tentang bagaimana sahabat yang mulia ini wafat atau gugur karena taun. Barangkali itu yang kita kaji pagi ini. Sebelum kita akhiri, mungkin dari uraian kitab hadis Arba'in ini ada hal yang ingin ditanyakan oleh para jamaah. Saya persilahkan kalau masih ada waktu 1 atau 2 menit sebelum ditutup. Silakan Pak. Ya, silakan. Iya. 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 Pokok pangkal. Oh iya. Iya. Yang baik, yang positif. Oh iya, betul. Terima kasih, baik. Jadi kepasrahan, ketundukan kepada Allah ini ada yang bersifat aktif dan positif, yaitu ketundukan kepasrahan yang didasari oleh keimanan, di mana mengakui melihat segala yang terjadi itu pasti itu adalah ada hikmah dan kebaikan. Ada kepasrahan, ketundukan yang negatif, yaitu keputusasaan, sehingga menghilangkan ikhtiar dan menghilangkan usaha. Nah, ada orang pasrah, tapi pasrahnya bukan positif. Pasrahnya bukan iman, tapi pasrahnya adalah menyerah, yaitu kepasrahan yang pasif dan negatif. Bagaimana kepasrahan yang pasif dan negatif? Itulah kepasrahan yang menghilangkan ikhtiar dan menyerahkan kepada takdir. Nah, itulah kepasrahan yang disebut dengan kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah yang mengatakan tidak perlu kita usaha, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan yang menanti, menunggu. Di mana inilah salah satu penyimpangan akidah di kalangan sekte-sekte kaum muslimin yang dikecam oleh para ulama yang disebut dengan kaum Jabriyah. Kepasrahan yang salah kaprah, sehingga menyebabkan seseorang tidak mau menggali, mengkaji apa dari peristiwa yang terjadi itu, kemudian dicari solusinya, diikhtiarkan untuk mengatasinya. Nah, ini disebut dengan kepasrahan yang negatif, kepasrahan yang buruk, yang menyandarkan kepada takdir tanpa usaha, tanpa upaya. Bahkan saking ekstrimnya kepasrahan ini, melihat kejahatan pun ya udah, itu sudah takdir Allah. Melihat orang mencuri, orang korupsi, ya udah, kenapa kita harus repot-repot meluruskan dia? Kalau Allah menghendaki, dia juga kasih hidayah nanti. Kenapa kita harus berusaha, harus menjaga masker? Kenapa kita harus berusaha, harus pakai masker, harus menjaga jarak, menjaga kesehatan? Kalau Allah kehendaki kita sakit, ya sakit aja tetap walaupun pakai masker, walaupun jaga jarak. Nah, ini diantara disebut dengan kepasrahan yang salah, kepasrahan yang negatif, pasif. Nah, ini yang kemudian melahirkan yang disebut dengan akidah Jabriyah. Akidah Jabariyah itu akidah yang mengatakan manusia itu usaha itu bohong-bohongan. Nah, ini bahaya, ini paham ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya katanya segala sudah ditetapkan Allah. Jadi mematikan kreativitas dan ikhtiar. Nah, tadi saya lupa menyampaikan. Inilah disebut dengan kepasrahan yang pasif dan negatif, yaitu bukan kepasrahan akidah Islamnya, tetapi kepasrahan akidah Jabariyah namanya, yang menyambut atau menghilangkan usaha manusia, hanya menanti saja, biarkan saja sampai mau seperti apa nih kita ini. Nah, ini demikian maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah para Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kita kaji. Semoga dengan kajian yang singkat ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dengan tambahan ilmu semakin memantapkan iman kita dan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan agama Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.